Oke, kita mulai. Penalaran analitis dari saya yang pertama, guru memberikan nilai ujian pada Gina, Cita, Andi, Beni, dan Lolita. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi, tetapi nilai Cita di bawah Beni. Nilai Gina lebih tinggi dari Beni, tetapi bukan yang paling tinggi. Siapakah yang nilainya berada di urutan ketiga? Gina, Cita, Andi, Beni, Lolita. Oke, semuanya. Sekarang saya siap mulai untuk pembahasan ya. Kita mulai. Oke, karena di sini saya ada dua cara. Satunya adalah pakai yang lebih besar, lebih kecil, tapi saya lebih prefer pakai yang mudah untuk ini sih dipakai. Saya biasanya pakai kayak gini. Yang ke atas saya buat dulu. Ke atas itu berarti tinggi. Yang ke bawah berarti rendah. Kan ini nilai ya, berarti ada yang nilai yang tinggi, ada yang nilai yang rendah. Sekarang kita mulai. Guru memberikan nilai ujian pada Gina, Cita, Andi, Beni, dan Lolita. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi. Lolita dan Cita, saya tulis ini ya, Gina itu saya tulis G. Gina, saya tulis G. Cita, saya tulis C. Andi, saya tulis A. Beni, saya tulis B. Dan Lolita, saya tulis L. Kita mulai ke soalnya. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi. Berarti nilai Lolita dan Cita di atas, yang rendah berarti Andi di bawah. Tetapi nilai Cita di bawah Beni. Kan Cita di sini nih. Ini Cita. Di bawah Beni. Berarti Beni di atas. Beni. Nah, kalimat berikutnya, nilai Gina lebih tinggi dari Beni. Gina lebih tinggi dari Beni. Tapi bukan yang paling tinggi. Karena kalimatnya Lolita di sini, kan dia belum jelas ya, antara dia orang keberapa. Lolita kita taruh di atas. Karena Gina bilang kalau dia bukan yang paling tinggi. Berarti ada orang yang lebih tinggi lagi. Nah, oleh sebab itu Lolita yang di sebelahnya Cita, kita hapus dan kita pindahkan ke atas. Karena toh konteksnya tetap sama, nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi. Lolita tetap di atas, Cita juga tetap di atasnya Andi. Nah, seperti itu. Ini kan lebih di atas ya. Nah, seperti ini. Tetap di atas. Berarti nilai yang berada di urutan ketiga adalah 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah B nih. Oke, soal yang kedua. Di sebuah asrama, satu kamar diisi 8 orang. Di tempat tidur Ari, Ani, Ati, dan Ami berturut-turut di sisi yang sama. Di sisi yang lain berturut-turut adalah tempat tidur Ina, Ira, Ita, dan Ida. Tempat tidur Ari dan Ina berhadapan. Jika Ida ingin bertukar dengan Ati dan Ami bertukar dengan Ita, tempat tidur siapakah yang terletak di hadapan Ida sekarang? Oke, tempat tidurnya satu sisi ya. Saya tulis namanya dulu. Ari, Ani, Ati, Ami. Oke. Terus di tempat tidur yang sebelahnya ada Ina, kata-katanya berurut-urutan. Ira, Ita, Ida. Kita mulai. Tempat tidur Ari dan Ina berhadapan. Ari, Ina berhadapan. Udah ya, ini berhadapan. Pas. Jika Ida ingin bertukar dengan Ati, Ida. Ida sama Ati. Berarti sini Ati, di sini Ida. Kita tukar posisi. Terus
Ami bertukar sama Ita. Ami, Ita. Berarti ini Ami, ini Ita. Maka yang berhadapan dengan Ida adalah Ida di mana? Oh, di situ Ida. Ini Ida berarti berhadapan dengan Ami. Sip. Nah, next selanjutnya soal nomor 3. Ya, saya bacain soalnya terlebih dahulu. Ada 5 orang siswa Mima, Nani, terus Prita, Oki, dan Koni. Secara berurutan mempresentasikan tugas mereka. Oki mempresentasikan tugasnya tepat setelah Mima. Prita mendapat giliran tepat sebelum giliran terakhir. Nani mempresentasikan tugasnya lebih awal dibandingkan Oki. Siswa yang dapat giliran terakhir siapa? Oke, ada Mima, Nani, Oki, Prita, Koni. Biasa kalau namanya udah jelas, maksudnya kayak tinggal kita ambil huruf depannya aja. Karena kadang kalau kita nulis semua ribet ya. Jadi saya kadang nulis M, N, O, ini N nih, P, Q. Tapi kalau misalnya namanya dia kayak sama gitu, kayak Lala, Laura gitu kan sama-sama La ya. Jadi kadang suka ditambahin inisial yang lain. Biar gampang penamaan sih. Nah, sekarang kita mulai. Karena ini ada kata kunci duluan dan yang terakhir, berarti saya biasa pakai nulis kayak gini. Ini duluan, yang presentasi duluan. Ini berarti belakangan. Belakangan. Kita mulai. Nah, kalimat yang pertama adalah, mereka presentasinya berurutan ya. Oki mempresentasikan tugasnya tepat setelah Mima. Tepat. Berarti setelah Mima. Mima dulu baru Oki. Nah, setelah itu Rita mendapat giliran tepat sebelum giliran terakhir. Ini kan ada 5 orang ya. 2, 3, 4, 5. Berarti Oki di sini. Ini Rita di sini nih Rita. Nah, tepat sebelum giliran terakhir. Nani mempresentasikan tugasnya lebih awal dibanding Oki. Oh, berarti Nani di atas. Duluan. Kenapa saya nggak naruh di tempat M? Karena ada kata kuncinya. Kata kuncinya dia bilang ini tepat setelah. Berarti Oki sama Mima nggak bisa dipindahin lagi. Tapi Nani bisa kita taruh di atas. Oke, berarti orang terakhir yang nggak ada adalah orang terakhir. Orang terakhir itu adalah Koni. Nah, itu dia. Oke, kita mulai. Soal yang keempat, Rina ingin mengikuti 4 kegiatan di sekolah. Sekolah mengharuskan Rina untuk mematuhi ketentuan berikut. Jadi benar-benar harus ketentuannya dibaca baik-baik ya. Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih itu pramuka, majalah, paduan suara, paskibra, pecinta alam, PMR, teater. Ini saya selalu nulis ringkasannya, PS, paduan suara. Paskibra berarti P, ini PK, pecinta alam itu PA, PMR dan teater itu saya tulis T. Oke, kita mulai. Dia cuma pengen ikut 4. Kalimat yang pertama, kan udah pasti nih. PMR dan Paskibra hanya boleh dipilih salah satu aja. Berarti kalau kita milih PMR, nggak boleh milih Paskibra. Saya selalu nulis kayak gini. Kalau kayak gini, artinya saya pakai inisial. Jadi harus pilih salah satu di antaranya. Bukan itu ya. Saya biasa nulis keterangannya kayak gitu. Siswa yang ikut paduan suara harus ikut juga majalah. Berarti kalau kita ikut paduan suara, PS, itu udah pasti akan ikut majalah. Siswa yang ikut pecinta alam tidak boleh ikut teater. Kalau ikut pecinta alam, nggak boleh ikut teater. Nah, pramuka itu wajib buat siapapun. Berarti P itu wajib. Kita mulai. Karena Rina pengen ikut 4, yang pertama, kedua, 3, 4.
Udah pasti pramuka wajib ya. Pramuka wajib. Terus karena dia pengen ikut teater, berarti saya tulis teater dulu. Berarti kalau teaternya kita pengen ikut, berarti PA alias pecinta alam itu kita nggak boleh ikut. Berarti PA-nya saya coret. Terus kalau kayak gini biasanya saya langsung coret di pilihannya nih. Oke, dia bilang tadi pecinta alam nggak boleh ya. Pecinta alam saya coret, pecinta alam saya coret. Nah, tinggal A, terus C, sama E. Nah, kalimat berikutnya adalah pramuka wajib. Oh, pramuka ada semua. Terus teater, dia mau ngambil teater. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah, kalau kita pengen ambil yang di tengah, udah pasti nih, paduan suara sama majalah. Kan dia harus ikut dua-duanya ya, jadi nggak boleh salah satunya. Nah, kalau untuk PMR atau PK, atau ini tuh adalah paskibra, dia harus milih. Nah, di sini bisa kita coret nih. Dia kalau paduan suara harus pasti ada pasangannya. Paduan suara dicoret ya. Terus ini PMR sama paskibra kan nggak boleh gabung ya. Ini gabung. Berarti ini jawabannya adalah A. Nah, ini dia. Ini dia jawabannya. Itu A. Kita mulai. Soal nomor 5. Polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot, bus, sedan, taksi, sepeda motor. Ditemukan fakta bahwa taksi ditabrak angkot dari belakang. Jadi, kalau saya nulis kayak gini, ini depan. Itu ke belakang ya. Sebelah kiri itu belakang. Kita mulai. Taksi ditabrak angkot dari belakang. Taksi ditabrak angkot dari belakang. Berarti taksinya di depan. Angkot. Terus akibatnya taksi itu menabrak sepeda motor. Berarti nabrak motor. Habis itu sedan ditabrak dari belakang sehingga sedan itu menabrak angkot. Berarti sebelum angkot ada sedan. Sehingga sedan itu menabrak angkot yang berada di depannya. Nah, sedan itu ditabrak dari belakang sama bus. Kalimat busnya hilang nih. Oke, jadi yang menabrak lebih dulu adalah bus. Nomor 6. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Mikael, Rani, dan Togi duduk mengelilingi satu meja bundar. Kalau ada meja bundar seperti ini, biasanya saya membuat meja beneran. Tidak begitu bagus. Oke, karena ini ada 8, saya ambil seperti ini. Nah, ini dia. Kita mulai. Terus, kalimat berikutnya adalah Gael duduk berseberangan sama Aga. Ini bebas sih, mau naruh di mana aja. Saya terkadang suka naruh di atas. Gael saya kasih G. Ini Aga, Didi, Lala, Laura itu LR, Gael, Mikael, Rani, sama Togi. Nah, ini saya pakai inisial semua. Gael duduk berseberangan sama Aga. Saya taruh Aga di bawah. Kalimat berikutnya, Mikael duduk di antara Togi sama Lala. Ini pokoknya tulisannya Togi, Mikael, Lala. Kayak gini. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Ini bebas ya, tapi berhubung di sini ada Lala juga, saya taruh di sini. Togi, Mikael, Lala.
Nah, dia bilang Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Berarti di set ya. Kita taruh Laura. Lala di depannya Laura. Tepat berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Kita cross check. Ini Togi 2 kursi sama Aga. 1, 2. Pas ya, aman. Ini kita udah aman. Lanjut ke pertanyaannya. Bila Mikael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi. Mikaelnya di sini. 2 kursi dengan Didi. Berarti 1, 2. Berarti di sini adalah Didi. Saya tulis warna merah aja. Didi. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah, kita cek, ada siapa yang belum ada namanya? Oh, Rani belum ada. Berarti saya taruh Rani di sini. Kita cross check yang mana yang benar. Mikael dan Rani dipisahkan oleh 2 kursi. Mikael dan Rani. Oh, salah ya. Salah. Yang B, Mikael dan Aga duduk berseberangan. Mikael dan Aga. Mikael yang ini, Aga yang ini. Oh, ini juga salah. Didi dan Togi duduk berhadapan. Gigi dan Togi. Iya. Ini Didi, ini Togi. Ini juga benar. Lala duduk di sebelah Gael. Lala, Gael. Lalanya di bawah, Gaelnya di atas. Enggak, ini salah. Rani duduk di tegak Togi. Rani, Togi. Ini Rani, Togi di sini. Berarti ini juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Nah, inilah jawabannya. Oke, kita mulai ke soal kecukupan data. Saya mulai. Kakak semuanya diingatkan kembali kalau untuk kecukupan data itu ada beberapa pilihan. Seperti di soal yang pertama ini, sebenarnya ini sudah pernah kita bahas, tapi saya bahas lagi. Siapa tahu ada yang lupa. Ini di sini ada pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 aja nggak cukup. Jadi kalau jawaban 1 aja udah kejawab, gak usah lagi milih yang keduanya, itu nggak cukup, maksudnya kayak gitu. Kalau yang B, pernyataan yang kedua aja yang bisa menjawab pertanyaan, tapi yang pertanyaan 1 belum. Kalau yang C itu kolaborasi antara A dengan B. Kalau yang D, pernyataan 1 aja cukup, dan pernyataan 2 aja cukup. Jadi mau pakai yang pernyataan 1 maupun pernyataan 2, dia sama-sama udah memenuhi. Nah, itu yang D. Kalau yang E, dua-duanya sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan. Pada gambar berikut, berapakah besar sudut W? Dan kakak harus dipahami lagi untuk kecukupan data, nggak boleh nebak. Nggak boleh, oh ini bentuknya siku-siku. Kalau ada kata kunci, kalau di soal kecukupan data, kalau memang dia tidak ada tanda yang memastikan bahwa dia siku-siku, kita nggak boleh nerka-nerka jawabannya. Kayak gitu. Untuk segitiga, kalau segitiganya seperti ini, mau siku-siku mau tumpul, total sudut yang di dalam itu adalah 180 derajat. Tapi, kalau dia membentuk sudut yang lain seperti di soal ini, itu totalnya harus 360 derajat. Bedanya di situ. Nah, kalau udah, kita mulai. Ini yang Y, berarti sudut yang di sini rada bengkok dikit sih sebenarnya. Saya tulis aja A. Berarti bisa dibilang A itu adalah 360 derajat dikurang Y. Nah, kita mulai. Pernyataan pertama adalah X tambah Z sama dengan 75. Saya buat ini rumusnya dulu. X tambah A tambah Z ditambah W
itu harus 360 derajat. Saya masukin dulu di situ A-nya 360. 360 dikurang Y ditambah Z ditambah W sama dengan 360. 360-nya saya coret. X tambah Z tambah W dikurang Y sama dengan 0. Sekarang kita masukin pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama adalah X tambah Z sama dengan 75. X tambah Z ya, 75. Saya tulis dulu. X tambah Z sama dengan 75. Berarti X tambah Z yang di atas. X tambah Z tambah W min Y sama dengan 0. X tambah Z saya ganti jadi 75, yang ini. Tambah W min Y sama dengan 0. Kita butuh W. Kita mau nyari W, tapi Y-nya belum ketahuan. Berarti di sini pernyataan pertama tidak cukup. Ini saya kasih tanda tidak cukup. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, Y-nya 135. Ingat, ketika kita membahas pernyataan pertama, udah, tetap aja di pernyataan pertama. Kalau kita mau bahas pernyataan kedua, pernyataan pertamanya dimin dulu, digeser jauh-jauh. Anggapnya nggak ada. Nah, baru kita bisa bahas di pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua adalah Y sama dengan 135. Sedangkan di rumus pertama kita, X tambah Z tambah W min Y sama dengan 0. Nah, gimana kita mau dapetin W kalau si X tambah Z-nya aja nggak ketahuan? Berarti pernyataan keduanya dianggapnya belum cukup. Ya, jadi pernyataan kedua belum cukup nih. Kita nggak boleh ngegabungin ke pernyataan pertama. Kalau nantinya kita mau mulai bahas yang C itu adalah pernyataan satu bersama-sama dengan pernyataan kedua. Berarti boleh kita gabung. Gabungnya saya langsung ambil yang ini ya. Nih, pernyataan satu tambah pernyataan kedua. 75 ditambah W min pernyataan yang kedua saya pakai karena ini kan kolaborasi ya. 35. Oke. Ini W-nya ntar ketemu ya. Berarti jawabannya adalah C. Saya nggak mau hitung lagi karena udah ketahuan, oh ada jawabannya. Oh udah bisa menjawab pertanyaan yang ada. Oke, soal berikutnya adalah, misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X tambah Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih besar daripada 2Y? X itu lebih besar dari 2Y. Benar nggak sih? Nah, kita cek di sini ada dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah X kuadrat min Y kuadrat. Kita mulai langsung. Kita mulai yang pertama. Di sini X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4 min Y. X plus Y. Kalau kayak gini yang di sebelah kiri ini bisa kita pecah. X min Y, X plus Y. Sama dengan 4 min Y, X plus Y. Ada yang sama ya? Kalau ada yang sama, saya coret aja. Nah, di sini udah kelihatan X min Y sama dengan 4 min Y. Berarti X-nya adalah 4. Nah, apakah kita bisa menjawab pertanyaan kita yang ini? Ini pertanyaannya. X itu lebih besar dari 2Y. Sedangkan keterangan 2Y-nya aja, keterangan Y-nya aja belum ketahuan. Berarti pernyataan yang pertama belum memenuhi karena kita belum ketemu jawabannya. Kita belum bisa menjawab pertanyaannya. Kata kasiran C. Oh, oke, kita cek ya. Sekarang kita mulai ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, di sini dia bilang X sama dengan 1 min 2Y. Nah, udah gitu doang.
Sedangkan kita nggak bisa nentuin dia X lebih besar dari 2Y atau enggak. Karena kita sendiri nggak tahu Y-nya berapa. Nih, Y-nya aja belum ketemu. Berarti yang pernyataan yang kedua juga belum bisa menjawab. Oleh sebab itu, kita bisa pakai pernyataan atau kita bisa pakai pilihan yang C, yaitu kolaborasi. Tapi kalau misalnya ternyata pas dikolaborasiin juga nggak bisa ketemu jawabannya, itu ada kemungkinan adalah jawabannya adalah E. Sekarang kita tebak. Tebak dulu ya. Kita mulai. Ini kan tadi X min sama dengan 1 min 2Y. X-nya saya rubah jadi 4. 1 min 2Y. Berarti 2Y sama dengan 1 min 4. Y sama dengan min 3 ya. Apakah X itu lebih besar dari 2Y? X-nya 4, 2Y-nya itu adalah min 3. Jawabannya ya, betul sekali. Nah, ini saya tadi nggak saya hasilin sengaja. Karena dia mintanya 2Y. Jadi 4 lebih besar dari min 3. Dia bisa menjawab pertanyaannya. Jadi jawabannya C. Selanjutnya, nomor 9. Nomor 9, fungsi fx adalah 1/3 x pangkat 3 plus bx kuadrat tambah cx tambah d. Memiliki nilai maksimum lokal. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. B kuadrat lebih besar dari C, D kurang dari 0. Kita mulai. Kalau ada kata maksimum minimum, di matematika kita ada rumus D. Oke, kita mulai. Kita turunin terlebih dahulu. Yang di sini, yang F aksen X, kita turunin ya. 3 yang di belakang dan dipangkat turunin ke depan. Jadi saya tulis itu 1/3 dikali 3 yang tadi pangkatnya, terus kali X, kali, kita turunin, kita kurangin pangkatnya yang tadinya 3 jadi 2, karena udah kita turunin ke depan. Ditambah pangkat 2 ditaruh depan, terus tulis lagi BX. Nah, karena tadinya pangkatnya 2, kurangin 1. Pangkat 1. Nah, terus ditambah, ini kan CX, berarti sisanya tinggal C kalau diturunin. X-nya udah hilang. Kalau D, dia kita anggap hilang karena dia nggak punya X. Karena udah hilang. Nah, kalau udah kayak gini, F turunannya, 3-nya saya coret ya. Jadinya X kuadrat tambah 2BX. Ini pangkat 1 nggak usah, diabaikan aja. Nah, kayak gini. Ini kita udah turunin pertama, baru kita bisa nyari nilai maksimum. Cari nilai maksimum, kalau dia bilang maksimum berarti D-nya harus lebih besar dari 0. Sedangkan rumus D itu adalah B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0 ya. Saya buat kayak gini. Kita mulai. Ini kan ada X ya, ada X. Berarti ini pangkat, ini depannya 1, ini 2B. Ini C. Yang ini adalah A, ini adalah B, yang ini adalah C. Kita mulai, B-nya itu adalah 2B, dikuadratin, min 4-nya adalah 1, C-nya C doang, lebih besar dari 0. Ini 4B kuadrat min 4C lebih besar dari 0. Saya pisahin aja, biar gampang. 4B kuadrat, oke betul. B kuadrat min C lebih besar dari 0. Licin. Lebih besar dari 0. Nah, 4-nya udah saya lepas. Sekarang kita ke pernyataan pertama. Pernyataan pertama mirip nih sama ini kita. B kuadrat min C lebih besar dari 0. Berarti B kuadratnya lebih besar dari C. Pernyataan pertama udah langsung bisa menjawab pertanyaan. Kalau yang pernyataan kedua, kita nggak bisa. Karena D-nya udah hilang yang pertama. Jadi kita nggak bisa lagi. Jadi jawaban yang pertama bisa menjawab, pernyataan kedua
belum bisa menjawab. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Memiliki nilai maksimum atau minimumkah? Pernyataannya di bawah. Pernyataan pertama adalah 0 lebih besar 0 kurang dari B, kurang dari A, kurang dari 30. Yang pernyataan kedua, B lebih besar dari A, lebih besar dari 30. Cara pengerjaannya sama kayak yang tadi. Kalau nyari nilai maksimum, nilai minimum, tetap kita turunin dulu. Oke, Kak. Kalau diturunin jadinya berapa nih? Oke, kita turunin. 3AX pangkat 2 ya. Tambah 2-nya ke depan. 2BX. Pangkatnya sisa 1. Tambah 10. X-nya hilang. D-nya nggak usah. Kita abaikan aja. Udah, kalau kayak gini, nyari minimum atau maksimum, pakai rumus D yang tadi. Kalau D kurang dari 0, itu minimum. Minimum. D lebih besar dari 0, itu maksimum. Kita mulai. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. D-nya yang ini. Ini. X kuadrat sama X-nya diabaikan aja. Berarti B-nya tadi sisanya 2B. 2B kuadrat min 4A-nya adalah 3A. C-nya adalah 10. Ini jadinya 4B kuadrat min 4 30A. Kok 4-nya enggak? Soalnya 4-nya mau saya keluarin. Kuadrat min 30A. Sampai sini dulu. D-nya negatif, maka bisa dibilang dia itu nggak bisa nentuin minimum atau maksimum. Minimum atau maksimum itu nggak bisa. Jadi D-nya harus positif. Oh, 4 yang di depan dibawa kemana? Dianggapnya selesai. Dia nggak ikutan. Pernyataan pertama bilang 0 kurang dari B, kurang dari A, kurang dari 30. Saya ambil ya, B kuadrat min 30A. Ini berarti kalau bilang sama dengan 0, B kuadrat sama dengan 30A. Nah, kalau kayak gini, B-nya itu kalau kayak gini kan kita harus dapetin D yang positif. Biar bisa hasilin nilai yang bisa nemuin nilai X-nya. Sedangkan kalau kita pakai pernyataan yang pertama itu kurang dari 30 nih A-nya. B-nya itu kurang dari 0. Otomatis nilai B-nya itu kurang dari A. Efeknya nilainya akan negatif. Nah, ini pernyataan pertama kita tidak mencukupi karena dia tidak bisa menjawab apakah nilai ini minimum atau maksimum. Sedangkan untuk pernyataan yang kedua, B lebih besar dari A, lebih besar dari 30. B lebih besar dari A, lebih besar dari 30. Otomatis B-nya kan ini lebih besar dari A ya, lebih besar dari 30. Kalau kita pakai masukin B kuadrat min 30A sama dengan 0, B-nya ini lebih besar dari A. Dan dia bilang lebih besar dari 30. Berarti kalau dikuadratin pun hasilnya bakal positif. Nah, yang kedua ini hasilnya adalah positif. Kalau positif, kita bisa ketemu D-nya dan bisa ketemu X-nya. Karena ntar dimasukin lagi ke pernyataan, ke soal yang pertama. Yang ini yang di atas. Nah, jawabannya untuk soal yang seperti ini, jawabannya adalah B. Itu dia. Tuh, saya